Mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, mengapa aku memperlihatkan Windows Printer Test? Yap, itu merupakan salah satu ilustrasi bagaimana cara printer bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Ivan Gozali dengan NIM 240605110185. Pada video ini, aku akan membahas berbagai jenis printer, audio output maupun lainnya hingga terminal. Yuk, kita simak. Pertama, kita akan membahas tentang printer. Printer ialah perangkat output yang menghasilkan teks dan grafik di atas kertas, yang juga dikenal sebagai hard copy atau printout. Ada dua tipe utama printer. Yang pertama ada impact dan non-impact. Impact printers. Impact printers itu mencetak dengan cara menekan mekanisme tinta ke kertas. Contohnya itu ada dot matrix dan line printer. Kita akan membahas cara kerja DOT matrix printer. DOT matrix printer bekerja dengan menggunakan pin kecil yang menekan pita tinta ke kertas untuk mencetak karakter. Ketika printhead bergerak bolak-balik di atas kertas, pin-pin tersebut menekan pita tinta dengan pola tertentu sehingga menciptakan teks atau gambar pada kertas. Yang selanjutnya itu ada non-impact printers. Non-impact printers mencetak tanpa kontak fisik dengan kertas. Contohnya itu seperti inkjet dan laser printer. Kita akan membahas cara kerjanya inkjet printer. Inkjet printer bekerja dengan menyemprotkan tetesan tinta mikroskopis dari nozzle ke kertas. Printhead bergerak melintasi kertas dan menyemprotkan tinta sesuai dengan gambar atau teks yang akan dicetak. Tinta cepat kering sehingga hasil cetakan tidak akan luntur. Selanjutnya kita akan membahas cara kerja laser printers. Laser printer menggunakan sinar laser untuk membentuk gambar pada drum yang bermuatan listrik statis. Drum itu kemudian menarik toner yang akan menempel pada area yang terkena sinar laser. Selanjutnya, kertas melewati drum dan toner dipindahkan ke kertas melalui panas dan tekanan menghasilkan cetak yang berkualitas tinggi. Selanjutnya, mari kita bahas tentang perangkat output audio. Perangkat ini termasuk speaker dan headset yang menghasilkan suara, musik, dan efek suara dari komputer. Yang pertama, kita akan membahas speaker dan headset. Speaker eksternal sering digunakan untuk meningkatkan kualitas suara komputer, sementara headset memungkinkan penggunaan pribadi dan komunikasi suara. Yang pertama, kita akan membahas cara kerjanya speaker. Speaker itu bekerja dengan mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara. Komponen utama speaker adalah driver yang terdiri dari magnet, kumparan, dan diafragma. Ketika sinyal listrik Ketika sinyal listrik mengalir melalui kumparan, medan magnet terbentuk yang menyebabkan diafragma bergerak maju mundur, sehingga menciptakan gelombang suara yang dapat kita dengar. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerjanya headset? Nah, headset itu bekerja dengan prinsip yang sama seperti speaker. Bedanya itu dalam skala yang lebih kecil, sehingga headset memiliki driver kecil yang mengubah sinyal listrik menjadi suara yang langsung diteruskan ke telinga si pengguna, memungkinkan untuk penggunaan lebih pribadi. Selanjutnya kita akan membahas voice output dan internet teleponi. Nah, voice output itu adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk berbicara kepada pengguna melalui speaker. Sementara itu, internet teleponi memungkinkan percakapan suara melalui internet, seperti biasanya kita melakukan panggilan telepon. Nah, cara kerja internet teleponi itu seperti apa sih? Nah, internet teleponi bekerja dengan mengubah suara analog menjadi data digital yang dikirim melalui internet. Komputer pengguna mengkompresi data suara dan mengirimkannya ke penerima melalui jaringan internet. Kemudian penerima mendekompresi data digital kembali menjadi suara. Nah, kalau ini merupakan salah satu contoh penggunaan speaker yang salah ya teman-teman. Ketiga, kita akan membahas perangkat output lainnya. Selain printer dan perangkat audio, ada juga perangkat output lainnya yang sering digunakan. Apa aja sih? Ya, salah satu contohnya itu ada data projector dan fax machine. Mungkin kalau fax machine udah jarang digunakan sih. Nah, kita akan membahas data projector. Data projector mengambil gambar dari layar komputer dan
memproyeksikannya ke layar yang lebih besar. Sedangkan fax machine digunakan untuk mengirim dan menerima dokumen melalui saluran telepon. Terus gimana secara bekerjanya data proyektor? Nah, data proyektor itu bekerja dengan mengubah sinyal video dari komputer menjadi cahaya yang kemudian diproyeksikan ke layar. Proyektor itu menggunakan lensa dan lampu untuk memperbesar dan memfokuskan gambar sehingga dapat dilihat oleh banyak orang. Nah, selanjutnya kita akan membahas fax modem dan multifunction device atau bisa dikenal dengan fax machine. Nah, fax modem adalah modem yang memungkinkan pengiriman dan penerimaan dokumen elektronik sebagai fax. Kemudian multifunction device atau MFD menggabungkan fungsi printer, scanner, mesin fotokopi, dan mesin fax dalam satu perangkat. Terus bagaimana sih cara kerjanya fax modem ini atau fax machine ini? Nah, fax modem itu mengubah dokumen digital menjadi sinyal yang dapat dikirim melalui saluran telepon. Penerima fax modem akan mengubah sinyal kembali menjadi dokumen digital atau cetak. Nah, seperti itu. Oke, yang terakhir, mari kita lihat terminal. Terminal adalah perangkat yang memungkinkan pengguna mengirim data untuk menerima informasi dari komputer host. Nah, kita akan membahas dumb terminal dan intelligent terminal. Dumb terminal memiliki keyboard dan monitor, tetapi tidak memiliki prosesor ataupun memori. Terminal ini terhubung ke komputer host yang melakukan pemrosesan. Sebaliknya, intelligent terminal memiliki monitor, keyboard, memori, dan prosesor sehingga dapat melakukan tugas secara mandiri tanpa komputer host. Selanjutnya, kita akan membahas salah satu contoh dari yang namanya intelligent terminal. Itu ada point of sale atau POS terminal. Nah, POS terminal ini digunakan di toko-toko dan restoran untuk mencatat transaksi penjualan. Terminal ini memiliki layar sentuh, keyboard, dan perangkat pemindai atau scanner. Kemampuannya itu untuk memproses pembayaran, mencetak struk, mengelola inventaris, dan terhubung dengan sistem back-end untuk laporan keuangan. Nah, selanjutnya itu ada contoh berikutnya itu ada ATM atau bisa disebut automated teller machine. Nah, ATM adalah mesin layanan mandiri yang digunakan untuk transaksi perbankan seperti penarikan tunai, penyetoran, dan transfer dana. Kemampuan lainnya itu memproses transaksi perbankan secara real time, terhubung dengan jaringan bank untuk autentikasi pengguna dan memberikan layanan finansial tanpa memerlukan interaksi dengan teller manusia. Nah, selanjutnya itu ada salah satu contoh dari dumb terminal, yaitu ada mereknya itu VP100 terminal. Salah satu terminal yang paling terkenal dari Digital Equipment Corporation atau DEC yang diperkenalkan pada tahun 1978. Kemampuannya itu menampilkan teks pada layar dan mengirim input dari keyboard ke mainframe atau server, dan tentunya tidak memiliki prosesor atau memori sendiri. Nah, dumb terminal itu biasanya digunakan di lingkungan di mana akses langsung ke sistem pusat atau mainframe diperlukan dan di mana pemrosesan itu dilakukan oleh komputer host. Nah, jadi dumb terminal itu sangat bergantung, ya memang tergantung lah oleh komputer host ini sendiri. Contoh kasusnya itu ada kayak di lembaga keuangan gitu loh. Nah, di bank atau lembaga keuangan, dumb terminal digunakan oleh teller bank untuk mengakses sistem mainframe yang menyimpan informasi akun nasabah. Nah, fungsinya itu teller dapat memeriksa saldo, memproses transaksi, dan mengelola data nasabah secara real time. Tetapi semua proses pemrosesan dan penyimpanan datanya itu dilakukan oleh mainframe. Nah, kurang lebih seperti itu.